Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil video yang telah kami buat mengenai dakwah yang telah diberikan oleh Pak Idham SAG, Mapel Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Handoko. Saya Putri Al-Fatihim, saya Rifa Supriana, saya Aidul Izatul, saya Ridina Priyati, Saya Cantika Desvinova. Dan saya Muhammad Adaragin. Yuk lihat videonya. Dadah! Teman-teman, udah waktunya sholat nih. Ayo sholat yuk. Kita ke masjid. Ayo. Ayo sholat dulu, Ayo. Nabi. Oh iya. Pengertian dari dakwah. Dakwah menurut bahasa artinya mengajak atau memanggil, sedangkan menurut istilah dakwah artinya suatu upaya untuk mengajak kepada orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian untuk dalil perintah dakwah akan dibacakan oleh teman saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang pertama, adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al Imran surah 3 ayat 104.
kedua, adanya perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu atau ahli. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi teman-teman, dakwah itu ada 3 macam. Yang pertama dakwah bilisan. Dakwah bilisannya itu dakwah yang menggunakan lisan. Contohnya seperti ceramah-ceramah agama. Yang kedua dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini menggunakan aksi nyata. Contohnya seperti menyantuni fakir miskin. Yang terakhir yaitu dakwah bilkalam. Dakwah bilkalam ini merupakan dakwah yang menggunakan pena atau tulisan. Nah, dakwah bilkalam ini muncul sebelum adanya internet atau majalah-majalah di koran. Syarat-syarat dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama, dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam secara memadai. Yang kedua, menggunakan metode menarik, mengajak, dan merangkul. Yang ketiga, dakwah dilakukan secara terus-menerus, sabar, ikhlas, dan takwa kepada Allah. Etika dakwah. Dakwah Islam dapat diterima dengan senang hati bagi umat Islam apabila dalam melakukan dakwah mengindahkan beberapa etika, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima. Yang ketiga, mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat, sifatnya mengajak dan merangkul, bukan mengejek dan memukul. Yang kelima, tema sesuai situasi dan kondisi. Yang keenam, materi dakwah sesuai ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip dakwah meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, bersifat mengajak. Apabila dengan ajakan kemudian mereka berpaling, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap menerima dakwah Islam selalu berkaitan dengan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukan dakwah Islam pada hakikatnya dan meneruskan tugas-tugas Rasul yang dilakukan sebagai bentuk amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam melakukan dakwah Islam, dai semata mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari sifat tagut atau segala bentuk yang dijadikan makhluk sesembahan manusia. Adapun hikmah yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan atau melaksanakan dakwah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan syiar terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, memperkuat dan mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam menjadi rahmatun lil alamin. Yang keempat, menjadikan kehidupan berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.